Selamat datang di Dekesda Podcast. Hari ini, hari apa Mas? Hari Rabu. Hari Rabu ya, sajane aku rada lali makanya aku takon ngono kan. Tanggal 19. Tanggal 19 Februari 2025. Hari ini Dekesda kedatangan tamu yang istimewa dari Semarang ya. Ya, Dari Semarang. Numpak apa sampean yang terus Semarang? kret. Motoran terus. Motoran, iya. Kita kenalan dulu. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah Mas Yuswinardi, betul ya? Iya. Oh. Tanpa spasi loh tapi. Eh? Tanpa spasi loh. Oh iya, tanpa spasi ya. Iya. Yuswinardi tanpa spasi. Saya sendiri Aji Klono sebagai host di Dekesda Podcast. Jadi hari ini kita akan ngulik tentang Mas Yus sendiri dan juga tentang histeria. Histeria. Ya. Mas Yus, apa kabar? Alhamdulillah. Salam Baik. sih. Loh, ya Allah. Kayak ketemu ya, loh. Salaman sih. Baik ya Mas ya? Ya. Baik ya. Jadi Mas Yus ini semalam kita sudah ketemu, kita sudah ngobrol banyak tentang apa itu histeria, tentang kebudayaan dan lain-lain. Jadi hari ini saya mau ngulik sedikit. Nek bahasa Surabaya nih, Mas Yus iku sapa sih? Iya enggak? Iya kan? Mas Yus iku sapa sih? Ya kita kan butuh kenalan, Mas. Oh, iya. Iya kan? Oh, dia kan butuh kenalan, kenalan Mas itu siapa. Terus kemudian misalnya yang paling intim lah. Latar belakangnya seperti apa supaya kita nanti bisa mengarah ke yang lain. Saya bisa tanya sedikit tentang Mas Yus dari latar belakangnya, entah itu pendidikan atau proses berkesenian, berkebudayaan. Mas Yus. Oke. Aku ini harus nyebut nama nggak? Nyebut nama bebas ya? Bebas lah, ya. bebas Oke. lah. Ada nggak ada sensor ya, nggak ada sensor ya. Ya, namanya seperti tadi. Iya. Aku sekarang lebih banyak ngurusin kolektif ya. Nggak hanya histeria, tapi juga di Tegal karena aku sekarang tinggal di Tegal, jadi aku ngurusin kolektif di sana, dorong teman-teman yang muda untuk bosonya untuk mencintai sastra gitu dengan kegiatan reading group, terus membuat zin, dan bergerak dari warung kopi ke warung kopi kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Oke. Selain itu, kalau pekerjaan kayaknya aku buruh harian. Biar. Buruh harian. Hal pekerjaan? Buruh harian. Buruh harian. Ya, buruh harian lepas maksudnya. Pengertiannya gue part time atau apa gitu. Freelancer. Freelancer, nah istilah saya ini freelancer. Kameraku tadi gue ya. Oke. Aku lebih nyebutnya buruh harian lepas. Kan Buruh freelancer harian kan, lepas. bener kan? Bisa menentukan hari ini harus dapat duit berapa, harus penghasilan berapa gitu ya. Ya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Bergantung. Tidak sepenuhnya komersil dong berarti. Ya, mestinya komersil, tapi ya udah kadangkala juga untuk misalnya untuk takaran kolektif kadangkala ya sudah itu bagian dari resiko ya. Kadangkala kan bikin sesuatu itu kan nggak harus dinilai dengan uang ya. Karena kita udah seneng di situ, jadi ya oke, kita kerjain aja kan gitu. Oke. Kalau latar belakang pendidikan mungkin Mas Yus, siapa tahu teman-teman bisa. Latar belakang pendidikan, aku lulusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia? Undip, Ya. Ponorogo ya? Ya. Oke. Itu aja sih. Iya wis iku ae ya, wis gak usah akeh ya. Engko nek akeh iku duwa apa mesti portfolione. Waduh, Cukup itu aja. Nggak mampu soalnya otaknya untuk S2, S3. Oke, Mas Yus, Ya. semalam sampai di Sidoarjo. Yo, mestine ya, sudah semestinya. Sebelum di Sidoarjo, ini ada cerita apa, ada kisah apa? Ada kisah apa sehingga Mas Yus mulai dari semalam dan hari ini kita bisa bertemu di Dekesda Podcast. Ya. Ada kisah apa
atau ada cerita apa sih yang mengantarkan Mas Yus bisa sampai ke Sidoarjo? Jadi yang mengantarkanku ke sini itu karena aku lagi keliling ya, tepatnya dalam program Bandeng Keliling. Jadi aku ya membawa film dokumenter dan buku yang kedua-duanya itu sebagai penanda 20 tahun keberadaan kolektif kami Histeria di Semarang. 20 tahun? Ya, jadi kelilingnya itu kan di 25 titik. Jadi ini ibaratnya titik ketiga lah ya. Indonesia? Bukan, Jawa, Bali. Jawa Bali? Ya, jadi sebagian besar di Jawa Tengah dan terutama Jawa Timur juga. Berarti di Jawa Timur ini berarti setelah Surabaya, Kediri, Jombang, Mojokerto, terus Sidoarjo. Jadi sebelumnya Surabaya, yang terakhir sebelum Sidoarjo itu Surabaya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo. Habis itu besok ke Bojonegoro. Tanggal berapa? Besok hari Jumat. Hari Jumat ya, tanggal 21 ya. 21. Harusnya besok itu, tapi menyesuaikan tuan rumah. Oh, nganten. Iya. Sik ta, Mas. Perjalanannya Mas Yus ini kan Jawa Bali ya. Sendirian, Mas? Ya, sendirian. Kendel ya sampean ya. Alah, wong lanang. Jadi perjalanan sendirian dalam rangka itu membawa bahasanya misi kebudayaan. Alah, kok misi kebudayaan? Ya ora apa-apa, rada muluk-muluk sithik kan ya. Ya enggak apa-apa. Intinya mungkin beranjang sana ke jaringan, ke teman-teman baru yang mungkin aku juga belum kenal. Terus membawa film dokumenter sama buku yang nantinya itu ditonton bareng sama ada obrolan-obrolan di situ. Kenapa soal seluk-beluk Histeria dan pergerakannya di Semarang. Jadi memang di Sidoarjo, Mas Yus, sore ini kita ngobrol di podcast dan acara pada intinya kan nanti malam ya. Histeria sebuah ekosistem kebudayaan. Ekosistem kebudayaan nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, iya toh? Tapi kita ngobrol-ngobrol santai sih perkenalan karena tentunya teman-teman di Sidoarjo Histeria ke opo? Kayaknya saya itu pernah menjadi member Histeria by email ya. Masa? Iya. Oh. Makanya campur-campur gak apa ya, bosok ya. Makanya pas waktu Histeria loh. Aku sailingku pernah jadi member Histeria, jadi rutin dikirimin PDF ya. Oh. 20 tahun loh Mas Histeria, Mas. Kalau nggak salah saya itu 5 tahun terakhir, entah 10 tahun terakhir lah. Jadi affiliate-nya dia kan by email. Waktu itu ya, bener ya Mas ya? Sepertinya iya, sepertinya. Nah kayak gitu. Nah nanti malam Mas Yus ini kita nanti malam ada bedah buku ya. Di Dewan Kesenian. Jadi teman-teman DKSDA ini Dewan Kesenian Sidoarjo yang paling ngetop di Jawa Timur. Tepuk tangan dulu. Iya, ini penontonnya wake kira Ciro lupa 16 17 gak iso tak hitung. Bandeng Keliling X Dewan Kesenian, Mas. Sebelum saya nanti ngulik lebih panjang tentang Histeria, opo iki atau apa ini memang disengaja Bandeng Keliling karena di Sidoarjo itu memang ikonnya bandeng dan udang. Kayaknya ngepasi aja. Dilalah kok ngepas. Ujuk-ujuk mak betunduk ngono ya. Mak jegagi kok pas kayak gitu. Kenapa bandeng? Karena di Semarang ikonnya itu kan bandeng juana. Bandeng juana. Oleh-oleh yang ikan bandeng itu yang tulang lunaknya itu tinggal masak lah kira-kira kayak begitu. Di Semarang pada doyan tulang lunak juga ya? Oleh-oleh. Tapi perkara doyan atau enggak kan aku kurang tahu ya. Iya. Kita itu ikon oleh-oleh dari Semarang. Padahal kalau merujuk nama Juana itu kan di Pati, Jawa Tengah. Jauh kan gitu. Jadi mungkin itu seolah-olah penanda aja. Maksudnya bahwa di Semarang itu kayaknya nggak punya sesuatu loh ya. Maksudnya ciri khas gitu. Jadi sampai mungkin mengambil itu
untuk dijadikan sebagai ini oleh-oleh khas Semarang itu bandeng juana. Oke. Nah di Semarang itu juga ada apa itu namanya yang khas Babat itu apa? Wingko. Wingko. Ada juga Wingko. Wingko. Produksi juga Wingko. Wingko. Aku makanya heran loh, kok ada gitu loh. Padahal sepengetahuanku itu Wingko dari Babat, tapi di Semarang ada yang produksi. Wingko Babat Lamongan ya? Ya. Uh-uh. Ini kan apakah ini juga mencirikan dari kebudayaan Semarang kayak gitu? Aku juga kurang paham. Tapi itu akhirnya menjadi kayak manifesto dari Histeria sebagai penanda pergerakannya selama 20 tahun ini. Oke. Mas Yus iki wonge kalem ya Mas Yus. Aku tiwas tak der-der wonge kalem Mas Yus iki. Mas Yus. Mau tahu Mas? Kita mau tahu, Mas Yus ini di Histeria sebagai apa? Kudu jelas ya iki Mas. Ade Mas. Ya toh, aku tuh jelas ya toh. Aku foundernya, aku yang founder di Histeria. Ya. Mengawalnya tahun 2004 sendirian, tapi 1 tahun kemudian bersama adik-adik kelas kemudian memutuskan untuk melanjutkan nama Histeria itu sebagai sebuah kolektif. Jadi awal-awal kan pergerakannya kan lebih banyak ditulis menulis ya sama produksi zin kayak gitu. Iya. Belum sampai pada misalnya bikin program atau apa gitu. Jadi lebih banyak ke bagaimana meningkatkan kapasitas pribadi kayak gitu. Ya meskipun ya agak meleset-meleset tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga nggak ada tuntutan untuk sampai level apa kayak gitu. Oke. Ya. Jadi hari ini saya berbicara dengan founder Histeria. Tepuk tangan dulu teman-teman.